khususnya anak-anak ibu kelas 6B dan 6C. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita masih belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, mari kita sekarang membuka buku kita. Oke, ini buka buku tema 1, masih dalam tema yang sama. Oke, nanti hari ini kita akan mau belajar apa, Bu? Oke, hari ini kita akan mau belajar pada pembelajaran kita dengan materi membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Oke, kalian buka buku tema 1 halaman 2 dan 3. Jadi kali ini kita akan belajar tentang membuat kesimpulan. Nah, anak-anak, masih ingat tidak? Apa arti kesimpulan? Yo, siapa yang bisa? Ibu pernah loh mengajar sama kalian waktu kelas 5 tentang materi membuat kesimpulan. Oke, ada yang tahu? Silakan. Ya, benar sekali. Kesimpulan adalah inti persoalan dari teks yang dibaca. Oke, sekali lagi, inti persoalan dari teks yang dibaca atau dalam suatu cerita. Ya, jadi inti persoalan dalam suatu cerita. Kemudian nanti kalau kita ada tugas untuk membuat kesimpulan, ada yang tahu tidak langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat kesimpulan? Nanti kalau misalnya kalian ibu minta untuk membaca teks atau bacaan atau artikel, kalian harus tahu, kalian perlu ketahui langkah-langkah dalam membuat kesimpulan. Yaitu ada berapa anak-anak? Ayo silakan jawab semuanya. Ya, benar sekali. Ada 3. Yang pertama apa? Oke, yang pertama adalah bacalah wacana dengan saksama. Jadi kalian itu diminta untuk membaca bacaan tersebut dengan saksama atau teliti. Saksama itu artinya teliti, fokus ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, setelah kalian baca dengan saksama, kalian harus temukan ide pokok. Temukan, nah seperti ini ya. Temukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Sama seperti dalam buku tema 1, kita di halaman 2 dan 3 di situ ada 5 paragraf dengan judul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Berarti 5 paragraf ini harus ada yang namanya 5 ide pokok yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga apa? Yang ketiga, setelah kalian menemukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf tersebut, yang ketiga ini adalah yang paling penting adalah apa? Jadikan ide pokok dalam satu paragraf. Jadikan ide pokok dalam satu paragraf sehingga muncullah suatu kesimpulan. Berarti kalau sudah kalian menemukan 5 ide pokok dari 5 paragraf dalam buku halaman 2 dan 3 ini, kalian harus jadikan satu ini semua. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ide pokok di dalamnya ini. Kalian harus jadikan satu paragraf saja untuk dibuat kesimpulan. Nah, itulah yang namanya kesimpulan atau inti persoalan dalam suatu cerita atau bacaan. Ya, kemudian nanti mari kita buka dulu sekarang untuk belajar bersama-sama, yaitu cara membuat kesimpulan. Oke, anak-anak, silakan buka halaman 4. Nah, di situ ada 5 lingkaran. 5 lingkaran atau diagram di situ ya. 5 diagram tersebut adalah 5 paragraf yang harus kalian isi ide pokok dan informasi penting atau kesimpulannya dari halaman 2 dan 3 tadi. Nah, sekarang ayo anak-anak, kita belajar dulu ya. Belajar untuk menemukan ide pokok dan kesimpulan pada paragraf 1. Ibu minta kalian sekarang baca untuk paragraf 1 dulu ya di halaman 2 dan 3 tersebut. Nanti setelah itu silakan jawab dan berikan apa jawaban kalian untuk ide pokok pada paragraf 1 dan kesimpulannya. Ayo silakan dibaca dalam hati ya anak-anak ya.
tapi dengan saksama dan teliti. Oke? Dan sudah ketemu jawabannya apa? Ya, benar sekali. Ide pokok pada paragraf 1 ini sudah pasti di awal paragraf. Berarti itu kalian harus buat menjadikan satu ide pokok yang bersifat umum. Ingat ya, saya sudah sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, ide pokok itu atau kalau gagasan utama atau ide pokok ya itu harus kita buat yang bersifat umum. Kalau umum ke khusus namanya deduktif. Kalau khusus ke umum berarti itu namanya paragraf induktif. Berarti kita buat yang bersifat umumnya apa? Berarti untuk paragraf 1 udah pasti adalah jawabannya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, atau bisa juga di sini jagung merupakan salah satu tanaman menjadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Betul ya? Boleh juga ya. Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Jadi kita nggak mesti harus buat sedetail, serinci betul gitu ya yang ada di sini ya. Tapi yang penting arti dari ide pokoknya sama dengan di buku sini ya. Oke, kemudian kesimpulannya apa Nana? Setelah kalian baca satu paragraf ini, berarti kesimpulannya apa? Nah, udah pasti ya. Apa itu? Ya, benar sekali. Jagung sangat penting di Indonesia. Mengapa? Karena jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berarti kesimpulannya nggak perlu bertele-tele, nggak perlu berbelit-belit, nggak perlu yang panjang-panjang, tapi kesimpulannya harus tepat ya, ringkas. Oke ya, berarti jagung sangat penting di Indonesia. Simpel saja. Oke ya. Sekarang masuk ke paragraf 2. Di situ kalian bisa melihat dan membacanya. Setelah kalian baca, kemudian kalian jawab. Dan bisa di situ untuk paragraf 2. Ya, benar sekali ya. Ide pokoknya seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Udah pasti di awal. Ayo, masih ingat nggak tadi kalau misalnya ide pokok, gagasan utama, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, apa tadi saya katakan? Ya, paragraf deduktif yang bersifat umum khusus. Berarti di awal paragraf itu bersifat umum, nanti di akhirnya bersifat khusus karena dia menjelaskan, menerangkan yang didasari atau disertai adanya bukti-bukti, rincian, contoh ya. Sekarang kesimpulan untuk paragraf 2 apa? Ayo, silakan anak-anak jawab. Ada yang bisa 6B, 6C? Ayo. Ya, benar sekali. Ibu bacakan menurut jawaban dari ibu ya anak-anak ya. Oke. Seorang petani melakukan pembiakan dengan menanam biji jagung pada bunga jagung terdapat helai-helai rambut halus. Itu kesimpulan untuk paragraf 2 dari ibu. Nanti anak-anak ibu bisa melihat catatan dari ibu ya. Nanti ibu akan buat di selembar kertas untuk kalian tulis ulang nanti ya. Nanti ibu kasih ya. Kemudian masuk ke paragraf 3. Oke, ide pokoknya apa? Udah pasti gampang ini ya. Dan mudah pastinya. Oke? Ya, benar sekali. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ini gampang sekali karena sudah itu satu kalimat itu yang terdapat di awal itu sudah bersifat umum. Oke ya. Kemudian sekarang masuk kesimpulannya. Kesimpulan yang ketiga apa? Ada yang bisa? Nah, oke. Kesimpulan yang ketiga adalah pada bunga jagung terdapat helai-helai rambut halus. Pada bunga jagung terdapat helai-helai rambut halus. Oke ya. Sekarang ke paragraf 4. Silakan perhatikan ya. Ibu katakan tadi. Oke? Ya, benar.
Yang keempat, ide pokoknya adalah setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Itu ide pokoknya di awal atau deduktif. Kemudian, apa kesimpulannya untuk paragraf 4? Yaitu bunga jagung akan berkembang menjadi buah jagung. Bunganya tadi, bunga jagung itu akan berkembang dia menjadi buah jagung. Itu kesimpulan keempat. Terakhir sekarang, yang terakhir atau paragraf 5. Berarti apa ide pokoknya? Ini mah gampang nih ya, mudah sekali anak-anak ya. Ya, benar sekali. Anak-anak ibu kelas 6B dan 6C hebat ya, luar biasa. Berarti supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Hanya sampai di situ, tidak perlu sampai ada lagi lanjutannya. Maka petani itu enggak, ya. Yang pastinya bukan tadi ibu bilang harus tulis sampai di awal. Anak-anak, itu kalian harus membuatnya itu yang bersifat umum, ya. Itu kan sama juga dengan terdapat di awal paragraf, ya. Jadi buat yang bersifat umum aja, ya. Garis besarnya apa, kan gitu ya. Jadi ide pokok itu adalah buat garis besarnya, tapi sudah pasti kalau dia di awal berarti masuk kalimat atau paragraf deduktif, ya. Berarti supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Udah stop. Itu udah garis besar dari ide pokok paragraf 5. Oke, sekarang kesimpulannya apa? Nah, ada yang bisa anak ibu 6B, 6C? Ya, benar sekali. Jagung pengganti beras sebagai bahan makanan Indonesia. Ternyata jagung itu pengganti beras sebagai bahan makanan manusia. Oke ya. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita untuk pembelajaran membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Nanti anak-anak ibu bisa salin ulang yang di halaman 4, nanti kalian boleh catat yang ibu nanti kasih selembar untuk kalian tulis ya sebagai materi hari ini. Nanti yang halaman 4 itu kalian langsung saja jawab, misalnya paragraf 1 misalnya ide pokoknya apa, terus lagi sampingnya kesimpulannya apa, ya, dan seterusnya. 2 apa, 3, 4 dan sampai 5. Oke, anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu, sampai sini dulu pertemuan kita. Untuk hari ini kita akan bertemu dan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, khususnya anak ibu kelas 6B, 6C. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami dan belum mengerti, boleh anak-anak ibu bertanya langsung melalui Japri, WA ibu ya, agar kita bisa sama-sama sharing melalui video, melalui via online anak-anak ya. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan berjumpa lagi dan selamat siang. Dadah.